Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun juga hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dari keburukan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi ataupun rasul setelahnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib menasehati diri pribadi khatib dan juga kalian semua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi la'allakum turhamun, dan taatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan rahmat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan juga menciptakan pasangan-pasangan bagi kita juga dari diri yang satu, yaitu Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam, yang mana dari keduanya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang telah menjadikan kalian saling berkasih sayang antar sesama manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dan Maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, serta berucaplah, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa taat sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya, sungguh yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, tentu sebagai manusia kita pernah punya perasaan menyesal. Penyesalan itu hadir bisa karena kesempatan yang sudah lewat atau peluang-peluang yang telah hilang. Misalnya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, harga tanah begitu murah. Hari ini harga tanah melambung tinggi. Sebagian dari kita mungkin ada yang menyesal, kenapa dahulu saya tidak investasi tanah? Kalau dahulu saya investasi tanah, tentu hari ini akan saya jual dengan harga yang sangat tinggi. Inilah penyesalan-penyesalan dunia. Karakteristik dari penyesalan dunia
adalah penyesalan yang bisa diperbaiki, penyesalan yang bisa dibenahi dan ditutupi oleh kebahagiaan-kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan yang lainnya. Namun, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyesalan yang sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna, penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, dibenahi dan ditutupi oleh hal-hal yang lainnya, yaitu penyesalan seorang hamba pada saat nanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang berturut-turut. Pada saat kiamat, bumi akan digoncangkan terus-menerus sampai gunung-gunung yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan yang ada di muka bumi semuanya dihancurkan, diratakan dengan tanah. Begitu juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya akan dibinasakan sampai tidak ada yang tersisa. Saat tragedi kiamat itu sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali manusia-manusia yang sudah meninggal dunia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Ketika sudah berkumpul manusia di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Allah kemudian mendatangi manusia-manusia yang sudah berkumpul itu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala datang? Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili setiap perkara-perkara manusia sewaktu mereka hidup di dunia dengan keputusan yang seadil-adilnya. Bersamaan dengan itu, para malaikat berbaris. Malaikat berbaris-baris, kata Allah. Penghuni malaikat langit pertama berada di barisan pertama. Penghuni malaikat langit kedua berada di barisan kedua. Sampai penghuni langit ketujuh berada di barisan ketujuh. Malaikat berbaris-baris. Tidak ada celah sedikit pun. Sehingga manusia pada hari itu tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Dalam kondisi yang demikian, dalam rasa takut yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak, waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seluruh manusia pada hari itu tentang siksaan api neraka jahanam. Allah perlihatkan bagaimana neraka jahanam menyala-nyala. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu manusia dalam ketakutan yang luar biasa, dalam kegelisahan yang sangat membuncah, begitu takut. Dalam kondisi yang demikian itulah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat ditunjuk, diperlihatkan siksa neraka jahanam, barulah manusia itu tersadar, barulah manusia itu menyesal sejadi-jadinya. Diselimuti rasa takut yang luar biasa. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, penyesalan itu tidak berguna, tidak bermanfaat pada hari akhirat nanti. Sampai terucap dari lisan manusia saat itu, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami adalah orang yang beramal soleh, seandainya dulu kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan untuk persiapan kehidupan ini, seandainya dulu kami adalah orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang tidak lalai dari puasa Ramadan, seandainya dulu kami adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak istri dengan serius, membaca Al-Quran. Seandainya dulu kami adalah orang-orang yang amanah ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan, tidak korupsi. Semua penyesalan-penyesalan itu datang.
Namun sekali lagi jamaah sekalian, penyesalan itu tidak bermanfaat, tidak berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu sama sekali tidak mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala atas diri manusia. Ketika seorang manusia ditetapkan masuk neraka, tidak mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala penyesalan itu. Tetap seseorang yang masuk neraka karena kemaksiatannya tetap dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun." Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang durhaka itu, yang mereka mati dalam kedurhakaannya, yang mereka mati di atas keingkarannya, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabau walau iftada bih. Seandainya mereka memiliki emas sebesar bumi, seumpama mereka memiliki emas sebesar bumi, kemudian dijadikan emas itu sebagai tebusan supaya mereka tidak disiksa, supaya mereka tidak mendapatkan azab, maka tebusan itu Allah tolak. Tidak ada bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka tetap akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak akan memperoleh, mendapati seorang penolong pun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hasrah, hari penyesalan, adalah hari di mana manusia mulai tersadar akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya, akan kelalaian-kelalaiannya sewaktu di dunia. Sekali lagi, penyesalan itu tidak berguna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang masih berguna adalah penyesalan saat nyawa masih berada di kandung badan. Saat kita masih bernafas, penyesalan itu masih berguna. Penyesalan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, atas kemaksiatan-kemaksiatan, kelalaian-kelalaian atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saat kita masih bernafas, penyesalan itu masih berguna. Sesenja apapun umur kita, sebanyak apapun umur kita, selama kita masih bernapas, jantung masih berdetak, paru-paru masih berdegup, saat itulah penyesalan masih berguna. Sekarang inilah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyesal. Menyesal atas kelalaian-kelalaian, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Dengan begitu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai untuk menyesal atas setiap tindakan-tindakan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru menyesal nanti di akhirat. Jadi pribadi yang lebih baik. Setelah menyesal kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dekat dengan Allah, pribadi yang berakhlak mulia, bermuamalah dengan baik kepada sesama. Dengan begitu insyaallah taala target kita untuk wafat dengan husnul khatimah, dan kemudian tidak ada lagi penyesalan nanti di akhirat, akan terpenuhi dengan sukses. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah, bertakwa, beriman, dan menjaga amal soleh dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.